Assalamualaikum, anak-anak Medan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih? Sudah lama juga. Ada seminggu, 10 hari, tak ada cerita dari Medan. Macam mana? Ya. Banjir masih jalan, wali kota masih banjir. Ah, ini dia. Ya, kalau Medan biasanya ya pada suasana sekarang ini ya memang masih tetap dengan masalah COVID juga. Ya, kemudian selain daripada itu kan ada suasana menyambut pilkada tanggal 9 Desember. Tapi suasananya kelihatannya tenang-tenang, anteng-anteng. Walaupun di antara para calon-calon itu mungkin sudah semua buat janji-janji, mendatang-datangi konstituennya, pemilihnya, semua kan. Bahkan ya penampilan-penampilan daripada para calon-calonnya juga menjadi perhatian daripada masyarakat sendiri. Selain daripada janji-janji yang diungkapkan, ya juga tentang pakaian aja juga menjadi sorotan kan begitu ya. Ya selama kampanye ini, ya ada yang semua juga merubah pakaian suasananya. Ya ada yang pakai baju yang betul-betul yang istilahnya sekarang baju kadrun, yang tadinya tak pernah pakai baju kadrun, ya kan begitu ya. Gitu. Jadi macam-macam ya. Itu jadi perhatian juga kan. Apakah itu merupakan suatu juga harapan untuk bisa mengapakan pemilihnya, ya sehingga ada kata-kata bully-bully, itu pura-puranya itu atau begini macam-macam kan begitu ya, hanya untuk mengambil hati aja. Sehingga akhirnya ternyata bahwasanya ya pada saat pemilihan, pada saat mau kampanye, semua melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa menarik perhatian daripada pemilihnya. Sampai-sampai ke baju, penampilan, yang tak sholat pun sholat, yang sholat, yang tak apakan macam-macam. Gitu. Itulah salah satu barangkali suasana di Kota Medan saat ini. Itu catatan dari Bang Cali. Kalau catatan dari saya, dari aku, gini. Kalau kita lihat ini perkembangan di media, media sosial dan media online di Medan ini, itu sudah terjadi semacam udah panas, semakin panas. Salah satu contoh itu Ahyar itu melaporkan wakil gubernur Ijek karena dia foto bersama dengan Bobi, dan menunjukkan 2 jari. Dilaporkanlah itu ke Bawaslu. Yang melaporkan justru Ahyar, bukan tim seksnya, bukan tim sukses. Nah kemudian Ahyar juga dilaporkan menggunakan ketika berfoto sama relawan Tionghoa, di spanduknya itu menggunakan logo Pemko Medan. Pemko Medan. Dan yang belakangan ini lagi kemarin Marinir itu komplain berat mendatangi Bawaslu. Apa cerita? Ahyar Nasution menggunakan video untuk kampanyenya yang didukung-dukung atau dikudang-kudang oleh si Marinir. Padahal kegiatan itu terjadinya pada saat si Ahyar adalah PLT wali kota. TNI AL itu keberatan. Walaupun menurut Ketua Bawaslu Payung Harahap, TNI itu tidak berhak melaporkan ke Bawaslu karena dia tidak pemilih. Tapi katanya tetap diproses oleh Bawaslu. Nah, suasananya mungkin panas. Artinya apa? Kalau aku melihat bahwa seharusnya, begitu juga dari kelompoknya kelompok Bobi juga begitu. Udah semacam mengejek-ngejek. Apa itu aman katanya? Aman itu nggak selamanya positif katanya. Aman itu dia juga negatif ketika begal mengatakan aman. Jadi di antara orang udah terjadi hal seperti ini nih. Black campaign ya. Udah terjadi yang seperti ini. Jadi di balik seperti yang dikatakan Bang Cali, itu terjadi yang seperti ini sekarang. Sampai sekarang ini masih seperti itu. Dan itu biasa barangkali Madi ya, kan dalam rivalitas begini ini kan biasa ya. Tapi kata Idrus tadi, black campaign ini sudah mulai berkembang kan begitu. Sekarang gini, bukan persoalan biasanya hati-hati melanggar atau tidak. Sekarang persoalan Ijek itu kalau merasa dia adalah dicemarkan, dilaporkan, bagaimana? Dan tidak ada buktinya bagaimana? Apa nggak jadi pidana tuh? Kalau itu kan memang diakui oleh Pak Gubernur juga kan begitu. Bahwasanya ya
saya tak bisa ikut campur dalam persoalan ini karena itu pada saat menghadiri salah satu pesantren kan begitu. Kalau Ya. tak salah yayasan sekolah ya kalau tidak salah itu kan begitu. Ya, itu Ahyar juga begitu kan. Dia dilaporkan juga ketika menghadiri satu sekolah, anak-anak di bawah umur, tengah anak-anak di bawah umur dia kesempatan kampanye. Ya. Tujuannya informasinya tujuannya untuk orang tuanya bukan untuk anak itu, tapi dia sebutkan di depan anak itu. Gitu loh. Ya, itulah meriahnya Idrus di Medan ini kan. Lapor-melapor tuh cepat. Itu yang paling bagus tuh. Jadi demokratis tuh kan begitu berjalan lah ya. Ya, cuman saya aku itu aja takutnya dia menjadi apa? Menjadi bisa kepidana, karena pidana. Jangan sampai pidana itu aja. Jadi sekarang begini, di dalam komunikasi, ilmu komunikasi itu kan bisa menghitamkan yang putih, bisa memutihkan yang hitam. Abu-abu. Jadi tergantung apanya yang mau diekspos dengan intensitas dan frekuensi yang terus-menerus itu akan merubah persepsi orang terhadap sesuatu hal. Jadi misalnya sekarang kan begini, di dalam media sosial ini kan juga lihat cara kerjanya. Itu sebenarnya terbagi dua. Si A dan si B. Berita yang mendukung si A itu masuknya ke si A terus. Berita yang mendukung si B masuknya ke si B terus. Jadi orang itu tidak menerima sesuatu hal dari lawannya yang positif. Nah, itu kan. Jadi itu yang dibangun terus-menerus. Jadi aku bilang komunikasi itu sangat penting. Kayak si Sari bilang tadi, bukan hanya popularitas yang bisa dibangun oleh media, tetapi efektif komunikasi juga bisa dibangun oleh media karena sampai ke sasaran. Nah, itu yang penting. Jadi misalnya hari ini kan, ini bisa udah mulai black campaign, udah mulai kayak orang main bola begitu kesenggol dikit seolah kena tackle jatuh gitu kan, kira-kira gitu supaya lawannya di final dihukum. Berasa begitu. Iya, karena ini bodoh-bodoh yang dua-dua ini. Sekarang tujuan kampanye apa? Tujuan kampanye apa? Untuk menarik suara kan? Iya. Tujuan kan itu. Menunjukkan, melaporkan orang apa itu menaikkan suara dia? Kan tidak. Iya. Nah, itu. Jadi dua-dua sama-sama nggak ngerti. Aku tanya, ini tim pemikirnya siapa? Nggak ada yang bisa menunjukkan kelompok dua-dua ini. Harusnya adalah entah perguruan tinggi ini, entah kelompok pemikir ini ada. Ini nggak ada. Tinggal laporkan. Nah, melapor itu kalau kita dulu ceritanya ini kan anak apa nih anak? Pada aku bilang lah kalau pengadu pengupat. Kalau udah besar dia ada aman jipan ini tukang lapor nih. Kalau tidak itu kita kibus namanya. Tukang ngadu. Sedang kibus. Itu dia. Maunya orang ini berpikir, berbicara sesuatu, berbuat sesuatu itu ada untungnya yang sehingga orang simpatik menambah suara. Ini tidak sama-sama nokok. Aku muat 1 tahun yang lalu. Banjir Medan selesai 2 tahun. Aku tahu teknisnya, tahu kata kunci. Kalau aku tanya 2 tahun itu apa yang kau lakukan? Dan kalau tanya satu kata kunci, pasti dia nggak bisa jawab. Karena cuma aku yang tahu jawabannya. Tapi itu tidak diakui. Dia tidak mengakui, mereka tidak mengakui sumber. Nah, makanya syarat dari pimpinan itu jujur dan cerdas. Jujur, apa salahnya ngakui? Ini aku dapat dari sini, ini memasukkan begini, lebih untung lagi dia. Aku dapat masukan dari sini, hasilnya begini. Dapat masukan dari sini, artinya dia mampu menyerap, mengajak semua orang untuk berpikir, mengajak semua orang memberi masukan sama dia. Itu menguntungkan. Kalau mencuri ide orang, menyatakan ide awak, itu pencuri. Kalau mengadukan, itu namanya kibus. Atau udah besar jadi wajiban. Itu dia. Itu kita tengok yang kurang dari dua-dua ini. Jadi, bisa betul tuh apa disebut Jaya. Sebab si ketua Bawaslu juga mengeluhkan itu. Mengeluhkan salah satunya adalah tim sukses kedua paslon ini tidak qualified. Sehingga terjadilah hal-hal yang seperti itu. Misalnya, kenapa lah dijadikan misalnya TNI mengambung-ambung Ahyar itu menjadi video kemudian menjadi bahan kampanye. Itu kan dilakukan oleh tim ses. Nah, kemudian oleh Ahyar diokekan kan gitu. Nah, begitu juga spanduk-spanduk tadi itu diokekan saja. Jadi dua-dua ini tidak mencerdaskan orang. Dua-dua ini membuat orang bodoh. Itu. Jadi akibatnya seperti yang gubernur yang lalu, kampanyenya kan juga membuat orang bodoh. Pertanyaan-pertanyaan di
pertanyaan-pertanyaan waktu debat itu kan pertanyaan orang bodoh semua. Maunya cerdas lah. Medan ini kota cerdas. Dari zaman dulu sudah kota internasional. Dari zaman abad ke-14 sudah kota internasional. Tapi masa wali kotanya sampai sekarang ceritanya jelek-menjelekkan, lapor-melapor. Bukan, mana program orang tuh? Nggak usah cerita. Orang tuh aku berani jamin tidak ada dua-dua nih tidak mengerti apa yang akan dijadikannya tugas dia. Ada sekarang kalau jadi kepala pemerintahan, kita itu ada punya tanggung jawab. Sebagai wali kota, dia harus menjadikan kota ini dapat memenuhi persyaratan Adipura. Bukan Adipura-pura. Apa syarat Adipura? Ada bersih, ada hijau. Itu syarat Adipura, teduh. Kemudian yang wajib lagi, itu ada Sustainable Development Goals. Itu wajib. Ada nggak disinggung oleh itu? Nggak ada sama sekali. Kemudian ada lagi, ceritanya harus ada kota layak huni. Ada nggak mereka bahas tentang itu? Ada lagi kalau ingin lebih maju, ada kota smart city, kota cerdas. Lebih maju lagi, kota hijau. Satu pun nggak ada yang membahas tentang itu. Artinya, ini kampungan ini dulu nih. Nggak berpikir ke depan, tidak memikir tanggung jawab dia apa sebenarnya kalau jadi wali kota. Nggak ada. Tapi ini ya, untuk mereka. aku tertarik dengan apa yang Anda katakan tentang banjir tadi kan begitu. Inilah yang sekarang yang selalu digembor-gemborkan oleh para calon-calon tersebut ya, tentang masalah banjir tersebut ya. Jadi pasang calon nomor 2, Bobby dan Aulia, itu mempunyai pola barangkali. Kalau tadinya diungkit-ungkit tentang masalah APBD daerah yang katanya 6 triliun, masa dengan uang 6 triliun itu tidak bisa menanggulangi masalah banjir. Nah itu kata Bobby kan begitu ya. Akhir bilang, ya kami mungkin barangkali sudah berusaha untuk mengapakan masalah menanggulangi banjirnya dengan dana yang cukup terbatas. Memang disebut dengan 6 triliun, tapi harus diingat bahwa 64% itu adalah untuk biaya tidak langsung. Ya, sedangkan 36% itu adalah untuk biaya langsung, kan begitu. Dan di antara biaya langsung ini, itu juga banyak untuk ASN, untuk apa. Sehingga untuk infrastruktur, untuk apa, itu juga relatif sedikit sekali. Sehingga akhirnya apa yang ada sekarang ini, itulah yang dipala-palari. Jadi kalau Jaya tadi punya konsep tentang penanggulangan banjir, ini barangkali menurut mereka itu bukan masalah pelaksanaannya atau infrastrukturnya, tapi adalah masalah anggaran, kan begitu mungkin ya. Enggak, Bang Alis. Aku cuma mengajukan anggaran 300 miliar, 350 miliar, 2 tahun selesai. Dan itu udah setahun yang lalu kuungkapkan. Aku punya teknisnya, apa yang harus dikerjakan. Aku punya, cuman kan dicuri nih sekarang. Mereka menyatakan, ini kami 2 tahun selesai. Pakai apa menyelesaikannya? Ngerti nggak? Yang disinggung 6 triliun. Aku cuma 350 miliar. Dan itu di Trijaya sudah, di radio sudah, di Facebook, di mana-mana udah kuungkapkan. Dan bahkan teknisnya sebagian udah aku sampaikan. Tapi aku punya kata kunci. Pertama, aku bukakan tahun yang lalu. Kemudian kata kuncinya, aku punya tekniknya. Dan aku punya kata kunci terakhir. Tapi itu tidak mereka akui. Nah, ini dia. Mereka anggap itu pemikiran mereka. Itu yang tidak benar. Seorang pemimpin harus jujur. Kalau seandainya tidak transparan ini, itu menjadi persoalan sebenarnya dari kepala daerah itu. Jadi misalnya kayak kau bilang tadi Bang Kalis bilang tadi, ada biaya tidak langsung. Nah ini juga bingung kita, biaya tidak langsung sebesar itu bisa dipertanggungjawabkan nggak apa itu? Nah pada saat membuat budgeting itu harusnya biaya tidak langsung itu juga harus dirinci apa. Jangan lebih besar biaya-biaya yang bukan ke tujuan proyek yang lebih besar. Nah ini kan sebenarnya hal-hal seperti ini yang membuat masyarakat tidak percaya gitu oleh timnya. Tim suksesnya itu nggak tahu, harusnya dihitung biaya langsung, biaya tak langsung berapa. Ini kita punya anggaran cuma sekian. Ini dikerjakan untuk ini sekian dia. Itu artinya kan mereka nggak mampu membaca anggaran itu. Mereka nggak mampu itu mengetahui sebenarnya Medan ini alokasi anggaran di mana, apa yang bisa kita buat. Jadi kalau cuma cakap makombur aja, cakap-cakap, kemudian tuduh orang, tuduh sini, anggap ini, ambil, itulah yang makanya namanya kampanye kampungan. Jadi gini ya, aku sependapat sama kau tadi. Jadi memang tercermin sekarang bahwa ya maaf lah ya, bukan kita terus mengecilkan arti kemampuan mereka. Kita lihat saja dari gerak-gerik.
Kan kalau orang misalnya mau bertarung, yang ada di otaknya bagaimana membuat si lawan buat kesalahan. Itu beda dengan orang bagaimana menunjukkan kelebihannya. Nah itu baru itu dia. sang juara sejati. Tapi kalau misalnya mau berantem, dia cari bagaimana orang mukul dia supaya orang kena penalti. Hari ini campaign tidak mengungkapkan kapabilitas, tidak mengungkapkan program, tapi mengungkapkan cari-cari. Kau cari itu kelemahan dia di mana. Ini namanya black campaign. Nah, aku rasa aku setuju dengan begitu. Tadi aku melihat kan kalau kita bicara teknis anggaran yang kurang, ada miscellaneous expense ya, hal-hal yang biaya tidak terduga, kan di situ bisa terjadi macam-macam. Tetapi aku lihat ini masalahnya mungkin bukan hanya di Medan saja atau di tempat lain, di mana-mana pun begitu. Sekarang kampanye sekarang ini bukan lagi menunjukkan prestasi, menunjukkan semangat kerja, etos kerja, bukan. Itu mencari kesalahan. Ya, kita lihat saja bahkan di Amerika kemarin debat antara Trump sama Biden itu masing-masing membuka aib masing-masing. Kau terima uang dari Rusia, kau bayar pajak, tidak bayar pajak. Itu jadi dia sudah ke arah menjelekkan orang. Sebenarnya kita tidak juga ingin melihatlah orang saling membuka aib masing-masing. Karena at least setelah nanti habis pemilihan juga akan menyatu. Begitu ya di Medan ini. Ya, pendukung Ahyar, pendukung Bobby, satu saja akan menyatu. Medan juga objeknya. Nah, sekarang kedewasaan. Nah, kedewasaan ini, kalau aku lihat dari apa kata Jaya, kedewasaan yang pertama itu harusnya dari para calonnya. Bobby, Ahyar. Kemudian dari tim suksesnya. Ya. Jadi itu semua lini ke bawah itu harus betul-betul tahu dan satu arah. Apa yang dikatakan Ahmadi tadi, mempergunakan foto lain, ya, kemudian dipakai untuk alat kampanye. Apakah itu ada peraturan pelarangan? Apakah pelarangan itu ada butir-butirnya? Tidak boleh gitu. TNI itu tidak boleh mendukung, Pak. Oh. Ini sebenarnya ada kearifan tidak kita. Boleh, dia tidak memilih. Ya kan, menang tanpa mengalahkan. Kan itu dia. Ya. Ini yang tidak dimiliki. Kita ini menang maunya orang hancur lebur. Hancur. Maunya kita menang di atas kebahagiaan orang, bukan menang di atas kebangkrutan orang, kerusakan orang. Ya kan gitu kan. Orang Jawa kan bilang gitu, menang tanpa mengalahkan. Ini Jangan kita menginjak orang ya. Orang baru kita menang. Padahal kita pun sebenarnya dari orang, menang sedikitnya. Tapi jadi gini, aku mau tambahkan gini. Kan tadi aku ada katakan bahwa sebenarnya teknik komunikasi itu bisa menghitamkan yang putih, bisa memutihkan yang hitam. Sekarang ada dua figur. Kalau dua figur ini dalam komunikasi saling menjelekkan, apa yang disajikan kepada masyarakat? Yang disajikan kepada masyarakat dua-duanya jelek. Nggak ada unsur positifnya. Jadi kalau dua-duanya unsurnya jelek, tentu apa mereka? Benar kayak kau bilang, dua-dua ini memang tidak ada nilai, karena yang disajikan, yang dikomunikasikan ke masyarakat yang jelek-jelek. Si A jelekkan si B, si B jelekkan si A. Tapi coba kalau dua-duanya mengungkapkan misalnya program kerja, apa yang ditabulasi terhadap kepentingan dan lain sebagainya, itu yang disajikan pada masyarakat dia positif. Oh, orang ini pinter-pinter ya. Si A pinter, si B pinter. Jadi dua-duanya punya kapabilitas. Nah, kalau itu aku bilang komunikasi udah nggak benar. Idealnya itu memang demikian. Tapi masyarakat sekarang, apapun yang kita ajukan konsep, ya begitu menarik, itu dianggap sebagai janji-janji aja, janji-janji muluk gitu. Itu karena sudah selalu Iya Bang, tapi daripada membongkar aib, artinya gini, ini sekarang kan yang calon yang akan tampil kayak si apa tadi bilang isi Sari, si Trump juga misalnya di Amerika itu, kan saling membuka, akhirnya masyarakat yang nggak tahu jadi tahu, oh jelek-jelek rupanya kalian di atas semua ini. Ya, nggak ada kesempatan mereka untuk melihat sesuatu yang positif karena habis semua durasi untuk komunikasi itu untuk mengungkapkan yang jelek-jelek itu. Ya, itu menurut aku. Barangkali kampanye itu di situ yang enaknya katanya mungkin ya. agak sedikit panas, menghangat ya gitu kan. Itu yang justru yang dihendaki oleh orang kan begitu. Komunikasi itu terus sederhana aja itu. Seperti melempar bola ke dinding. Iya. Kalau kuat kita lempar bola ke dinding, kuat pula dia ke belakang. Jadi yang ke belakang ke kita balik itu apa? Itu namanya feedback. Kalau kita berbuat kuat, kita memaki orang, kita pun dimaki orang kuat. Feedbacknya seperti itu. Nah sekarang kedua-duanya ini menurut aku, orang ini sekarang udah mengumpuli feedback. Jadi mereka buat sekarang sedang mengumpul feedback ini. Nah kembali seperti yang disebut Jaya.
mereka mencari pendukung atau mencari pemilih atau mencari apa? Kalau feedback ini dipelihara terus seperti ini, itu orang nggak mau. Artinya apa? Seperti kata Bang Cali. Yang jeleknya itu dua-dua tuh. Kalau kita bayangkan nanti 30%, nanti bisa cuma 10% dari persoalan seperti ini. Dari pengumpulan feedback, melempar bola ke dinding, larinya ke dia, feedbacknya jelek. Atau ada unsur kampanye ini, ada unsur yang apa namanya, trial and error, nyoba dulu. Ya, mana tahu ini, kalau nggak gini. Ini ada cerita begini. Ada orang, ini aku nggak sebut suku apalah. Dia itu katanya ada yang mimpi dia itu kalau manjat pohon tinggi itu akan dapat apa namanya, privilege lah, kaya raya. Kemudian dia datang ke dukun, dia tanya, Pak Dukun, saya tadi malam mimpi. Apa mimpinya? Saya naik pohon tinggi sekali. Terus si dukun bilang, oh kalau naik pohon tinggi sekali berarti Anda satu keluarga akan mati. Enggak sampai tinggi sekali lah, agak turun sedikit ke bawah. Oh kalau ke bawah berarti keluarga yang meninggal, keluarga kandung. Enggak, agak bawah sedikit lagi. Oh kalau agak bawah sedikit lagi itu anak istrimu meninggal. Sampai agak ke bawah, enggak jadi mimpi lah katanya. Gitu, cuma meninggal. Jadi semua akhirnya coba, wah benar nggak, akhirnya itulah hasilnya yang seperti ini, trial and error. Jadi sebenarnya yang diungkapkan efektif nggak ini, kira-kira demikian. Iya. Coba itu gini juga, Rus. Ada orang India ini, Rus, panjat pohon kelapa Pak Haji. Panjat ke pohon kelapa Pak Haji, ketahuan Pak Haji. Ngapain kau di atas Sami katanya? Mau cari rumput ke Tuhan. Mana ada rumput di atas? Inilah mau turun Tuhan katanya. Karena nggak ada di atas. Padahal kalau nggak ada Pak Haji itu lewat. Itu metode trial and error itu. Nah, itulah juga apa yang menyambung yang tadi memanjat kelapa itu. Ini orang keling juga lah ya. India. Manjat. Ya. Jadi di atas pohon ketahuan turun kau. Dia bilang saya nggak takut turun. Ya, naik bisa tapi turun takut katanya. Jadi dia doa. Tuhan, kalau aku bisa turun, nanti aku bangun kuil, aku bangunlah rumah ibadah. Turun dia sedikit, kira-kira turun dia semeter lebih. Nanti kalau aku bisa selamat, aku nanti apa? Bikin sedekah, makan-makan. Mulai turun penawaran. Udah mulai turun lagi. Oh, nanti aku akan undang tetangga-tetangga. Ya. Udah turun lagi. Dia bilang, ya udahlah, nanti aku traktir kawan lah kalau aku selamat. Begitu udah mau dekat 1 meter, jatuhkannya dirinya. Jatuh, nggak jadilah. Jatuh kok, katanya nggak jadi. Ya, kalau masalah lapor tadi itu kan juga begitu juga. Ada seorang anak naik pohon mangga, kan begitu. Rupanya yang punya rumah ini sudah curiga nih. Setiap malam ada aja kehilangan mangga, kan begitu. Maka satu waktu ditunggunya, betul nampak anak itu di atas. Maka menjerit yang punya rumah nih, turun, katanya. Apa kerja kau manjat-manjat mangga? Kata, laporkan ayah kau nanti ya, katanya, supaya apa? Terus datang kata anak, ya, udah ketahuan kita di ayah, katanya. Rupanya ayahnya pun di atas juga. Sama aja rupanya. Jadi kembali ke tadi ya, aku melihat bagaimana kita melihat, mau tidak mau kan ketika kita melihat ada wali kota Medan, kemudian pemilihan, memang aku juga agak merasa kurang sreg lah. Pemilu-pemilu sekarang ini dimanapun ya, di belahan dunia manapun, sekarang kan di mana-mana terjadi, itu mereka menunjukkan ketololan, gitu, menunjukkan kepandiran. Ya. Paten. Iya, jadi seakan-akan pikiran sehat itu nggak ada. Saling menjelekkan satu sama lain, membuka aib masing-masing. Itu aibnya kota Medan juga nanti. Tapi kalau kita mengharapkan kematangan sekarang, kandidat ini tidak siap, tidak pinter, pendukung juga nggak siap, tim sukses tidak siap. Kita juga memilih, mungkin pilihan kita itu pilihan emosional. Karena aku kenal Jaya, aku pilih Jaya. Jadi banyak hal-hal yang sangat mempengaruhi pemilihan seorang terhadap calonnya. Yang aku sayangkan adalah begini sebetulnya. Kandidat ini dua ini bukan orang bodoh, ini orang pintar sebetulnya. Tapi mungkin mereka belum bisa masuk ke dalam kancah
pemilihan umum yang baik. Ya, pemilihan umum yang terkenal yang paling baik di Indonesia itu tahun 55. Setelah itu mulailah saling hantam kromo segala macam. Nah, sekarang saling adu mengadu kayak anak kecil ya. Yang kuadukan mau kau ya, kuadukan mau apa yang kita dapat nanti. Oke. Hari, Ya. ini kan belakangan ini terakhir ini yang saya lihat konstelasinya ya. Tadinya awalnya kan underestimate orang terhadap Akhyar karena lawannya itu rivalnya itu adalah Bobby ya. Tapi di belakangan ini akhir-akhir ini kita mendengar ya bahwasanya dukungan-dukungan terhadap Akhyar ini mulai ya baik datangnya dari ulama maupun dari pendeta-pendeta kelompok lain yang saya baca ya, dan saya lihat juga itu begitu. Ya ini kan akan menghebat nih konstelasi ini. Apa yang mempengaruhi ini kan? Apa yang menyebabkan ini konstelasi itu jadi underestimate terhadap Akhyar nih? Akhirnya sekarang sudah berubah kan itu menjadi suatu perlawanan yang seimbang udah nampaknya. Sebelum saya jawab, aku tambah sedikit ya. Begini, aku juga mendengar itu bahwa Akhyar ini sekarang jadi petarung melawan dia. Mungkin selama ini ada orang menganggap bahwa dia ini kan hanya pendamping saja untuk Bobby. Sebab who is Bobby? Ini sosok yang sangat kuat sekali gitu. Jadi dia pendamping. Sekarang aku dengar dia udah jadi petarung. Nah, aku malah suka melihat yang beginian. Kenapa? Bahwa kalau mau kalah lah, tapi kalah dengan gagah gitu. Kalah dengan wibawa. Kalah tapi tidak cengeng. Nah, kalah di arena ya. Kalah di arena. Jadi bukan WU, bukan bukan walk over gitu kan, walk out. Gimana ya? Ya, aku rasa gini, kalau memilih pun nanti orang akan memilih aku pilih si A karena aku mau si A. Aku pilih si B karena aku mau si B. Ada pula aku nggak memilih si B karena aku nggak suka. Aku pilih si B karena aku nggak suka si A. Itu jadi masalah. Iya, motivasi memilih. Daripada aku pilih dua-dua, mengaku malu nanti orang bilang, itulah yang kau pilih dulu, rusaknya. Dibuatnya media nih, bagus aku tak memilih katanya. Jadi bisa dinyatakan, aku tak memilih. Terserah kalian yang memilih. Nah, kalau semua orang berpikir begitu, siapa nanti jadi pemilih? Wali kota pasti ada. Nah, nanti yang bermain di TPS lah yang bisa menang. Aku tengok dua-duanya memang agak sulit lah. Karena, dari segi level pemikiran, dua-duanya nggak ada. Apa pemikiran yang baru muncul? Nggak usah pemikiran lah. Memahami tugas pokoknya yang sudah ditetapkan, itu aja nggak ngerti orang itu. Ya, mungkin mereka juga nggak bisa melihat apa kira-kira potential problem yang ada di Medan itu. Jadi cara melihatnya mungkin berbeda-beda ya. Itu ada kisah begini. Ada orang waktu pagi hari berdua itu bertengkar gara-gara mempertengkarkan antara matahari dan bulan. Yang satu bilang, itu bulan, bukan, itu matahari. Bulan, enggak matahari. Hanya bertengkarnya, ada orang di situ ditanya, Pak, ini bulan atau matahari? Waduh, saya nggak tahu, saya juga baru di sini, katanya. Jadi yang ditanya juga nggak ngerti, dia menilai juga nggak tahu apa yang terjadi hari ini, gitu loh. Jadi menyambung kali, yang dibilang tadi, kenapa ada pergeseran? Semacam ada pergeseran, mulai orang mengarah kepada Akhyar, kan gitu kan? Ya. Kan gitu kan abang bilang. Nah, menurut saya jangan sampai Tuhan datang tidak aku menanti, bang. Maksudnya begini, bisa saja ini pergeseran terjadi karena belakangan ini suasana untuk mengkritik sesudah Omnibus Law ini, menolak Omnibus Law Ciptaker ini, itu menghantam pemerintah luar biasa. Ya. Nah, ini mungkin saja sebagai ekses kembali orang tidak suka. Ini orangnya nih. Ini orang dekatnya nih, mungkin seperti itu. Nah, kemudian masuklah kepada yang ini, yang orang kita juga, yang sebelumnya sudah apa juga kan begitu. Banyaklah pertimbangan. Nah, tetapi itu yang saya bilang tadi, jangan Tuhan datang kira aku menanti. Udah tahu seperti ini, tapi kenapa bikin penyakit? Melaporkan ini, pakai logo apa? Kampanye di anak SD. Nah, kemudian membuat penyakit dengan marinir atau TNI AL. Nah, itu yang saya bilang, jangan sampai Tuhan datang cilako menanti kita Pak Jaya. Oke, jadi yang kita bicarakan ini ya kawan-kawan, kalau aku lihat memang rumit, simpang siur. Kalau orang bilang itu galemot, kayak benang kusut.
nggak tahu salah siapa, nggak tahu yang benar siapa, tetapi ya bagaimanapun kita harus memberikan satu apresiasi. Mereka mengikuti proses demokrasi, tetapi berdemokrasilah dengan cara yang sehat, yang cerdas. Oke, baik. Ya, oke, kita ketemu lagi ya. Terima kasih ya kawan-kawan ya. Oke. Oke, menarik. Terima kasih. Yuk, yuk.